Father Haider. Di balik kabut tebal masa lampau, lahirlah ritual musik yang tak sekedar terdengar tetapi terasa hingga ke jiwa. Haileng bukan sekedar band, melainkan jembatan spiritual menuju dunia arwah, leluhur, dan kekuatan alam yang telah terlupakan. Dengan suara mantra kuno, dentuman drum yang menyerupai detak jantung, dan vokal yang memanggil roh masa silam, mereka menghidupkan kembali sejarah lewat harmoni mistik dan magis. Inilah kisah Haileng, band pemanggil jiwa-jiwa purba melalui musik yang tak mengenal batasan. Sejarah kali ini dibuka pada tahun 2010 ketika musik tradisional Eropa semakin ditinggalkan oleh para remaja karena selain kalah populer dengan musik modern, musik tradisional selalu dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Banyak sekolah mengajarkan musik tradisional sebagai formalitas dalam pelajaran seni budaya tanpa menjelaskan makna, sejarah, dan filosofi di balik keindahan musik tersebut. Hal itu membuat Kai Ufafus, seniman tato asal Jerman, khawatir dengan fenomena tersebut dan ingin membangkitkan kembali musik tradisional karena menurutnya musik tersebut memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kehidupan juga asal-usul bangsa Eropa. Pada tahun 2013, Kai memutuskan pindah ke Copenhagen, ibu kota dari kerajaan Denmark. Selain membuka studio tato, Kai akhirnya belajar budaya Jermanik dan Skandinavia kuno hingga menulis puisi berdasarkan sejarah. Ia kemudian berteman dengan Christopher Juhl, seorang produser musik, komposer, instrumen berbakat, dan pertemanan mereka menjadi semakin dekat karena memiliki banyak kesamaan dari musik, pandangan politik, dan ideologi. Bahkan setelah Juhl membaca semua puisi Kai, ia menawarkan untuk merekam semua puisinya di studio miliknya. Rekaman puisi tersebut adalah cikal bakal terbentuknya grup karena pada tahun 2014 Kai mengajak Juhl mendirikan band bernama Haileng yang artinya penyembuhan dalam bahasa Jerman, dan menurut media musik asal Amerika, Kai memilih nama tersebut karena terdengar magis dan memiliki nilai spiritual. Saat itu ia ingin membawa para pendengar musik masuk ke dimensi yang belum pernah mereka rasakan dan ingin membuat orang tenang dengan aksi panggung juga instrumen musik yang ia mainkan. Hal itu karena Kai tahu bahwa musik bisa mempengaruhi gelombang otak untuk menghubungkan antara kekuatan spiritual dan diri sendiri. Pada tahun 2015, Haileng mulai melakukan sesi rekaman untuk album pertamanya berjudul Ofnir, dan judul album pertamanya diambil dari nama naga dalam mitologi Nordik untuk kebangkitan energi yang tersembunyi dalam diri manusia, baik itu amarah, keberanian, dan kekuatan spiritual. Banyak lagu mereka yang membahas tentang persiapan spiritual sebelum perang yang diadaptasi dari prasasti, artefak, dan mantra kuno. Konsep album terbarunya menarik perhatian Maria Franz, mantan pacar Juhl yang juga seorang seniman, aktivis budaya, sekaligus vokalis band rock progresif. Menurut Maria, konsep album yang sedang mereka kerjakan adalah konsep yang luar biasa karena akan menghubungkan dunia dengan sejarah dan kisah nyata. Maria juga mengakui kejeniusan Kai dalam merangkai kata yang tidak pernah terpikirkan siapapun, dan hal itu membuat Maria akhirnya bergabung karena ingin mencari pengalaman spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada bulan Juni masih di tahun yang sama, album pertama mereka akhirnya resmi dirilis dengan menampilkan 2 lagu yang sangat terkenal. Selain berhasil sukses secara komersial, album mereka mendapatkan banyak pujian kritis dari para penikmat musik yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Para jurnalis sampai menyebut album pertamanya sebagai album dengan konsep paling artistik yang mewakili sisi lain dari sifat manusia seperti kekuatan, keberanian, dan naluri untuk bertahan hidup. Pada tahun 2016, Haileng menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan menampilkan aksi panggung yang mampu memukau para penonton. Mereka menampilkan aksi panggung yang artistik untuk menyebarkan kekuatan energi masa lalu dengan bahasa visual yang mudah dipahami. Mereka juga menggunakan berbagai alat musik kuno yang dibuat berdasarkan temuan arkeolog seperti suling yang dibuat dari tulang hewan hingga rebab yang berasal dari zaman Viking. Tak hanya itu, Kai menggunakan tengkorak manusia sebagai alat musik perkusi
untuk menghormati para leluhur. Beberapa bulan setelah itu mereka mulai menggunakan kostum yang dibuat berdasarkan riset dari artefak arkeologi sampai simbol spiritual Nordik kuno. Mereka juga mulai menggunakan berbagai ornamen panggung yang kemudian menjadi bagian dari identitas, dan hal itu mereka lakukan karena Maria ingin tampil totalitas dengan menggunakan ornamen yang terinspirasi dari zaman besi, bangsa Viking, dan mitologi Nordik. Saat itu Maria menegaskan jika mereka bukan sekedar band yang membawa musik eksperimental, melainkan proyek seni artistik yang menghubungkan dunia modern dengan ritual kuno. Pada tahun 2017, Heilung tampil di festival musik tahunan untuk pertama kalinya, di mana Kai tampil menggunakan pakaian dari zaman besi dengan aksesoris seperti cat wajah, tanduk rusa, kalung tulang, jubah dari kulit binatang, tongkat ritual yang melambangkan koneksi dengan alam, roh hewan, dan transformasi spiritual. Di sana Ju juga menggunakan pakaian khas bangsa Viking lengkap dengan riasan wajah dan aksesoris seperti perisai, tombak, dan pedang. Penampilan mereka menjadi semakin menarik perhatian banyak orang berkat adanya Maria yang dijuluki sebagai sang penyembuh oleh para penggemarnya. Maria adalah suara lembut yang mewakili aspek feminis dengan menggunakan gaun putih khas wanita Nordik yang melambangkan kesucian dan penyembuhan. Selain itu, Maria juga menggunakan aksesoris dari bulu hewan dan tanduk rusa hingga merias wajah dengan cat putih seperti seorang dewi atau roh penjaga. Beberapa bulan kemudian, Heilung tampil di festival musik besar yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 penonton, dan festival tersebut adalah acara tahunan dengan konsep fantasi yang digelar di Belanda. Meski sempat terjadi kesalahan teknis, namun penampilan mereka berhasil membuat kagum para penonton yang datang dari seluruh penjuru dunia. Video penampilan mereka kemudian diupload di YouTube, di mana video tersebut telah ditonton 25 juta kali yang kemudian menarik perhatian media musik internasional sampai majalah Metal Hammer menyebut mereka sebagai band eksperimental paling serius dengan konsep yang sangat jenius. Heilung kemudian mendapatkan kontrak dari label besar asal Jerman karena tertarik dengan konsep dan musik mereka. Saat diwawancara, Kai mengatakan jika pertunjukan mereka adalah ritual penyembuhan yang bisa membuat penonton merasa damai secara emosional. Ia selalu mengajak para penonton terlibat dalam aksi panggung dengan bertepuk tangan dan bernyanyi bersama. Ia juga menegaskan jika ideologi mereka bukan doktrin politik atau agama konservatif, melainkan filosofi seni yang mampu memberi pengalaman spiritual kepada para penonton. Setelah itu banyak orang mengenal mereka melalui video yang viral di YouTube karena menampilkan aksi panggung yang tidak biasa. Pada tahun 2018, mereka merilis ulang album pertamanya dalam bentuk CD dan vinil yang hanya dijual sebanyak 1.000 kopi. Mereka kemudian merekam lagu baru untuk soundtrack video game dan terlibat dalam pembuatan instrumen yang muncul di serial televisi. Hal itu membuat nama mereka semakin dikenal oleh banyak orang, memiliki basis penggemar di seluruh dunia, dan beberapa orang kemudian percaya bahwa manusia modern telah kehilangan koneksi dengan alam juga nenek moyang, di mana lagu mereka dianggap sebagai penghubung sekaligus ritual penyembuhan. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, mereka menggelar pertunjukan di acara komunitas yang dihadiri oleh 5.000 penonton. Di acara tersebut, mereka tampil sangat mengagumkan dengan membawakan beberapa lagu terbaiknya. Namun ketika mereka sedang membawakan lagu keempatnya, seorang penonton berteriak, melemparkan palu mainan ke atas panggung, dan Kai kemudian mengambil palu tersebut layaknya artefak suci hingga mengangkatnya seperti sedang melakukan ritual. Momen tersebut kemudian viral di media sosial sampai digambarkan sebagai momen paling ikonik hingga banyak orang memuji tindakan Kai yang telah menghargai pemberian penonton meski dilakukan dengan cara yang salah. Pada tahun 2019, mereka merilis album keduanya dengan menampilkan lagu berbahasa Jermanik, Inggris kuno, dan Norse kuno dari zaman Viking. Meski awalnya dianggap gagal, namun setelah lagu mereka memuncak di tangga lagu Billboard,
penjualan album terbarunya langsung meningkat. Setelah itu mereka muncul di festival musik besar hingga menggelar tur ke beberapa negara seperti Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Pada tahun 2020, Haileng menggelar pertunjukan besar yang dihadiri oleh 10.000 penonton dan tiketnya terjual habis hanya dalam waktu 5 menit. Namun ketika mereka akan menggelar tur Kanada, mereka harus membatalkan tur tersebut karena pandemi COVID-19 dan saat itu mereka memutuskan kembali ke Denmark untuk merekam materi baru selama masa karantina. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, muncul rumor yang mengatakan jika Haileng adalah band ekstremis dari gerakan sayap kanan modern. Hal itu karena mereka selalu menggunakan simbol Germanik, Viking, dan pagan Eropa di mana simbol tersebut selalu digunakan dalam propaganda supremasi kulit putih. Christopher Juhl kemudian membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika mereka bukan band politik atau kelompok ekstremis karena ia menggunakan simbol sebagai bentuk penghormatan warisan nenek moyang bangsa Eropa. Ia juga mengatakan hanya ingin mengenalkan sejarah kepada anak muda melalui aksi panggung dan lagu-lagunya. Pada tahun 2022, Haileng kembali muncul dengan merilis album ketiganya setelah vakum selama 2 tahun. Selain mendapatkan banyak pujian dari para penggemarnya, album tersebut kemudian menempati nomor 1 di tangga album Jerman dan Australia hingga memenangkan penghargaan sebagai album terbaik. Saat diwawancara, Maria mengatakan jika album terbarunya sangat berbeda dengan album sebelumnya yang berfokus pada peradaban Eropa Utara dan zaman Viking pra-Kristen. Album ketiga mereka juga banyak membahas tentang peradaban kuno seperti Romawi dan Mesopotamia. Bahkan salah satu lagu mereka terinspirasi dari pujian ritual yang berasal dari peradaban kuno dan dianggap sebagai karya musik tertua di dunia yang pernah diketahui. Pada tahun 2023, periode tersebut adalah era di mana mereka mulai melakukan ekspansi global dengan menggelar tur Amerika. Selain menjadi bintang tamu di festival musik tahunan, mereka juga tampil di acara penghargaan dengan membawakan lagu yang sangat terkenal hingga menggelar tur Eropa pada tahun 2024. Sampai saat ini mereka masih aktif dalam menyebarkan pengaruhnya dan dianggap sebagai band yang mampu menghubungkan antara dunia modern dengan budaya kuno melalui aksi panggung dan karya hebatnya. Para jurnalis sampai menggambarkan mereka sebagai salah satu band eksperimental paling berpengaruh di dunia dengan karyanya yang luar biasa. Lalu film pun selesai. Suara masa lalu bukan untuk ditakuti tapi untuk diingat agar kita tahu dari mana jiwa kita berasal. By Tukang Cuangki. Yuhu.